Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel Richa Kusma ini. Yang udah beberapa topik terakhir saya membahas ilmu parenting. Mungkin beberapa topik ke depan juga akan membahas ilmu parenting lebih banyak lagi, karena banyak anak-anak kita di lingkungan kita, ponakan, murid-murid, pokoknya banyak anak-anak yang membutuhkan ilmu parenting. Kita sebagai orang dewasa membutuhkan lebih banyak ilmu parenting lagi dengan dengan kemajuan zaman ini banyak sekali persoalan yang muncul dengan anak-anak kita. Jadi kali ini saya membahas yang sangat penting, sangat bermanfaat bagi saya ya. Terus ini adalah ilmu dasar sebagai salah satu ilmu dasar ilmu parenting yang menurut saya ya. Kalau kemarin kan udah bahas itu tentang watak dan kepribadian. Nah, sekarang nih kita udah tahu nih kemarin watak anak tuh seperti apa aja. Terus yang mau dibahas sekarang adalah cara bicara, gaya komunikasi orang tua dengan anak, gaya komunikasi orang dewasa pada umumnya kepada anak. Apa tujuan orang tua perlu mempelajari gaya komunikasi dengan anak ini adalah untuk menghindari terjadinya konflik, permusuhan, pertentangan, anak dipikir melawan, anak dipikir tidak hormat kepada yang lebih tua, terus anak entar dibilangi anaknya melawan kepada orang tua dan orang tuanya akan berpikir anak itu durhaka dan anak itu berdosa. Yang harus dilakukan pada saat terjadi itu adalah evaluasi kita sebagai orang tua, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita katakan kepada anak sehingga anak itu menjadi marah, menjadi pembangkang, menjadi melawan. Apa sih yang telah diucapkan, itu yang perlu dievaluasi kalau saya sebagai orang tua ya. Oke, langsung saja, gimana sih gaya komunikasi orang tua dengan anak agar terjadi hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Gaya komunikasi ini terbagi ada 4, saya sebutin ya, nanti saya jelasin lagi satu persatu seperti watak kemarin. Dan ini adalah ilmunya dari berdasarkan ceramah dari Ustazah Dr. Aisyah Dahlan yang sangat bermanfaat sekali ilmunya Ibu Aisyah ya, perpaduan ilmu kedokteran dan ilmu agama. Ini jadi sebagai orang tua itu kita tidak bisa bertahan dengan gaya komunikasi kita sendiri. Jadi harus ada perbaikan, kolaborasi, adaptasi sehingga bisa diterima pada anak dan bisa diterima di masyarakat. Gaya komunikasi itu yang pertama adalah visual, auditory, yang ketiga kinestetik, yang keempat digital. Langsung aja masuk ya. Tujuan belajar gaya komunikasi ini adalah untuk mengetahui anak ini karakternya udah ketahuan kemarin kan. Sekarang kalau anak karakter ini gaya komunikasinya bagaimana ya, biar masuk nih, biar connect nih orang tua dan anak. Masuk yang pertama visual. Visual itu lebih kepada gambaran. Jadi kalau di karakter visual ini kalau di watak visual ini adalah koleris. Visual ini lebih ke gambar, imajinasi, dan lebih ke jelas. Jadi kalau sifat-sifat anak yang gaya bicaranya visual ini adalah dia memenang segala sesuatu tuh seperti gambar. Terus dia berpikir di otaknya dalam bentuk gambar-gambaran juga. Kemudian dia belajar lebih cepat nangkapnya. Terus karena dia belajar lebih cepat, dia lebih mudah bosan terhadap sesuatu rencana yang tidak jelas. Terus yang perlu diperhatikan lagi untuk anak yang yang visual ini adalah dia itu on time, tepat waktu, dan menghargai waktu banget. Jadi harus datang nih selesai pada jamnya dan mulai pada jamnya. Dia tidak suka datang telat dan tidak suka juga orang dengan yang terlambat. Jadi dia tuh on time, tepat waktu. Terus dia itu kalau misalnya menggambarkan sesuatu, melakukan sesuatu tuh lebih suka gambaran-gambaran jelas, itu berupa gambaran-gambar garis besarnya, bukan yang berupa detail-detail gitu ya. Dia nggak suka detail-detail, dia berupa garis besarnya aja gitu loh, gambaran-gambaran garis besar. Terus dia tidak suka juga banyak bicara. Jadi kalau bicara sama anak visual ini adalah cepat gitu, dia nggak suka cerewet gitu. Jadi kalau ngomong sama dia satu kali udah cukup gitu lah. Biasanya jika visual ini adalah tadi yang berkaitan dengan penglihatan. Jadi dia visual ada penglihatan lebih, penglihatannya tuh lebih tajam.
Terus ekspresinya adalah yang biasa diungkapkan oleh yang gaya komunikasi visual ini adalah kalimat-kalimatnya seperti ini lebih sering ya, atau biasa menggunakan seperti ini. Itulah pandangan saya nih, itulah pandangan saya, itulah pendapat saya. Terus saya ingin mendapatkan perspektif baru gitu loh. Saya ingin mendapatkan perspektif baru tuh. Itu tidak cukup jelas bagi saya. Dia to the point ya, langsung ke intinya, tidak bertele-tele. Terus yang lain adalah saya menangkap gambarannya. Tuh, kegambarannya, saya menangkap gambarannya. Berikan saya gambaran jelasnya. Saya menangkap gambarannya, berikan saya gambaran besarnya. Gambaran besarnya. Jadi dia tuh lebih ke gambar-gambar karena dia penglihatan ya. Terus demikianlah pengamatan saya. Kalau siapa yang biasa ngomong ini, demikianlah pengamatan saya. Lihat, matanya menjadi biru bila melihat ruangan itu. Oke, jadi ke mata nih, nggak lupa dari mata, penglihatan lagi ya. Yang seterusnya adalah hal itu masih kabur bagi saya. Penglihatan lagi, persoalan itu masih gelap. Jadi yang biasa ngomong, gelap nggak tahu udah gelap nih, persoalan itu masih gelap nih, visual nih. Bisakah Anda terangkan persoalan itu? Bisakah Anda terangkan persoalan itu? Terangkan, lebih ke penglihatan lagi kan. Terus kalau kita ketemu dengan nih yang bergaya komunikasi visual, yang diutamakan sekarang saya membahas anak ya. Biasanya kalau kita bertemu sih, apa sih kalimat yang biasa dia gunakan gitu, apa sih kata-kata biasanya digunakan baik sama orang baru maupun yang udah lama. Biasanya gini, saya senang loh melihat kamu lagi, saya senang loh melihat tante lagi, saya senang loh melihat om lagi gitu loh. Terus kamu tampak luar biasa, lama tidak kelihatan ya. Jadi balik lagi ke penglihatan ya, ke gambaran-gambaran penglihatan visual. Saya senang bertemu kamu lagi, lama tidak kelihatan, kamu tampak luar biasa. Kalau kalimat perpisahannya, kalau nih perpisahan nih, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi, dia singkat-singkat aja, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi, seperti itu. Jadi kalau dia visual ini, keuntungannya yang gaya komunikasi visual ini adalah mereka itu bisa beralih dari satu topik ke topik lain. Jadi beralih satu topik ke topik lain tuh cepat loh. Lompat-lompatnya tuh cepat. Jadi harus cepat mengikutinya. Jadi kalau anak nih, misalnya gini, ngomong nih, dia ngomong satu topik nih, lompat ke topik lain. Jadi ibunya kadang-kadang bingung kan. Jadi ibunya harus cepat. Terus yang tadi tuh yang tentang waktu tuh harus on time gitu kan. Misalnya dia janjian jam 5 sama ibunya mau pergi. Terus ibunya jam 5 belum dandan, belum selesai mandi, pasti digeber-geber tuh ibunya. Ibu cepat Bu, ayo ntar kita telat. Nah, itu tuh anak visual gitu yang mendesak-desak tuh, dia on time tepat waktu. Keunggulannya yang pertama adalah mereka itu lebih cepat beralih dari suatu topik ke topik lain. Jadi mengerjakan tugas juga lebih cepat nih. Kalau bisa PR itu tugas tuh langsung di sekolah. Kalau bisa nyampe di rumah langsung dikerjakan. Dia nggak suka menunggu-nunggu. Terus piawai memahami gambar besar atau visi bekerja berdasarkan itu. Jadi dia sangat paham sekali melihat gambaran-gambaran besar dan bekerja berdasarkan gambaran besar itu. Jadi dia tidak melenceng kemana-mana ya. Dia menulis nih rangka-rangka besar, apa nih sekolahnya, tujuannya apa, pernya apa. Terus dia bekerja berdasarkan schedule yang telah dia tulis gitu loh. Terus pengelolaan waktunya hebat banget, teratur, tepat waktu. Pengelolaan waktunya the best deh kalau yang ini. Terus ahli dalam mencetuskan gambaran besar atau visi masa depan. Jadi sangat ahli dalam memberikan gambaran-gambaran besar dan merupakan visi masa depan. Udah jelas ya. Karena tadi keunggulannya, kita masuk ke kesulitannya ya. Kesulitannya itulah karena dia bekerja berdasarkan schedule yang telah dibuat tadi ya. Terus kalau ada terjadi perubahan jadwal itu, dia akan merasa kaku untuk menghadapi perubahan jadwal. Jadi kalau orang yang gaya komunikasi visual, dia kalau sedang marah, terus sedang terdesak, dia juga sering menggunakan inilah, pokoknya saya nggak mau ikutan itu, pokoknya saya yang ini yang jelas. Jadi ada kata nih, pokoknya gitu. Apakah anak ibu sering mengatakan itu? Pokoknya ini nih, mama harus gini pokoknya gitu. Kesulitan yang pertama adalah tidak luas, jadi kurang bisa menyesuaikan diri terhadap schedule dadakan.
Terus mereka tidak sabaran ketika mendengarkan perincian. Jadi mereka tuh tidak suka diberi perincian yang detail-detail itu. Kalau ngomong sama mereka nih garis besarnya aja. Kamu pulang sekolah jam segini, habis itu pulang kerjakan PR, tidur siang, itu udah. Kalau bilang lagi kamu pulang sekolah segini ya, nanti naik angkot ini nih, dia nggak bohong gitu. Dia yang garis-garis besar aja nih. Dia nggak sabaran orangnya. Terus yang ketiga adalah mereka itu terus karena dia suka garis besarnya aja ya, cepat-cepat gitu, dia kadang-kadang sering melewatkan perincian yang detail-detail gitu. Itu kekurangan kesulitannya ya. Terus mereka menjadi tidak sabar dengan orang lain. Mereka menjadi tidak sabar dengan orang lain yang membuat diri mereka dan orang lain itu terburu-buru. Itu salah satu kesulitannya ya. Kalau kita udah tahu nih anak kita begitu terburu-buru, terus harusnya kita tahu nih schedule-nya. Kalau dia terburu-buru itu kan dia mepet waktu nih, dimundurin lagi waktunya itu. Sebagai orang tua jadi harus paham bijaksana ya ibu-ibu, sama-sama belajar. Kalau bekerja sama dengan anak-anak yang gaya komunikasi visual ini, gimana sih caranya agar orang tua bisa berhubungan baik dengan anak komunikasinya visual, guru-guru dengan anak ini, orang-orang dewasa dengan anak komunikasi visual ini, gimana sih biar dia baik gitulah sama kita, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memberikan agenda yang jelas, schedule yang jelas, jadwal yang jelas. Jadi dia tuh harus jelas secara garis besar sama dia. Terus membuat rapat atau pertemuan singkat. Jadi kalau misalnya bicara sama dia tuh singkat aja, kalau ada pertemuan tuh singkat. Pokoknya dia singkat karena dia mudah bosan tadi ya. Terus dia menghargai waktu-waktu mulai dari selesai dan dia sangat menghargai waktu. Jadi kalau mulainya jam 10 dia harus mulai jam 10. Kalau selesai jam 11 harus selesai jam 11. Dia tidak suka mengulur-ulur waktu. Jadi kalau berjanji nih, ada janji sama anak yang komunikasi visual ini, janji jam 10, terus siapa yang nggak datang udah jalan aja, tinggalin. Karena dia bakalan marah loh. Janjian 10 akhirnya pergi jam 11, dia tidak suka. Dia bakalan marah. Dan kalau anak koleris ini, kalau marahnya lumayan luar biasa ya. Pelajari lagi watak yang kemarin, dia kalau marah. Terus dia tidak suka mengulur waktu dan menghargai waktu. Terus kalau kita ada perubahan jadwal atau schedule nih, mamanya janji nih besok rencananya jalannya jam 10. Ternyata mamanya ada arisan gak jadi. Jadi mau janji jam 5. Malamnya harus dikasih tahu mama kepada anaknya gak jadi. Jangan jam 10 nih janjinya gak jadi kan. Jam setengah 10 baru dikasih tahu, dia bakalan marah. Kalau malamnya dikasih tahu, dia bakalan ada rencana lagi nih. Setelah ini kan gak jadi nih sama mamanya 10. Apa yang harus saya lakukan? Jadi dia schedule yang garis besar tuh dia udah jelas. Jadi dia nggak boleh mepet-mepet tuh, dia bakalan marah kalau merubah janji dalam waktu dekat gitu. Nah, kalau pembicaranya tuh langsung ke intinya, to the point, dia menghemat waktu kan, langsung ke intinya, to the point. Terus apa sih yang bisa merusak hubungan dengan anak-anak visual ini? Mungkin ini yang menyebabkan orang tua banyak tidak cocok dengan anaknya, banyak memarahi anaknya, terus banyak juga anaknya yang dikira sama orang tuanya melawan gitu loh. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama anak visual ini yang merusak hubungan antara anak dan orang tua? Yang pertama adalah merubah perjanjian tanpa memberi mereka waktu untuk mengubah rencana yang telah mereka gambarkan, yang telah disepakati. Merubah rencana yang awalnya jam 5 merubah ke jam 10 tapi dia tidak dikasih tahu, dia bakalan marah itu tuh. Dia bakalan marah, bakalan komplain. Jadi kalau merubah jadwal schedule itu harus dikasih tahu jauh-jauhnya, mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam sebelumnya lah. Dia nggak bisa mepet-mepet gitu karena anaknya itu kategorinya sangat menghargai waktu. Yang kedua adalah menyampaikan cerita-cerita panjang dan terlalu banyak perincian. Dia nggak suka yang detail-detail, yang panjang, dia to the point aja, yang jelas-jelas. Terus kalau yang bagi orang dewasa ya rapat-rapat yang lama tuh dia nggak suka. Terus datang terlambat ke pertemuan dia juga nggak suka. Misalnya ada pertemuan sekolah nih, ngambil rapor atau rapat orang tua nih, janjinya 10, terus mamanya jam setengah 11 belum berangkat, dia bakalan marah. Datang ke pertemuan tidak tepat waktu itu. Terus meminta informasi detail kepada mereka juga, mereka bakalan marah juga. Jadi kalau yang detail-detail tuh dia nggak suka. Misalnya dijelasin ini, Anton, anak ibu Anton kan, terus dia telat nih pulang. Anton, dikasih dulu waktunya ya, cara bicara sama anak laki-laki. Saya sudah menjelaskan sebelumnya gimana tekniknya.
dikasih dulu waktunya istirahat 10 menit, abis itu bertanya, Anton kenapa telat gitu loh. Terus ini dijelasin 1 menit loh negur anak laki-laki tuh. Kalau udah 1 menit udah penjelasan, udah dia nggak mau yang panjang, mendetail-detail tuh dia nggak mau. Saya terlambat karena ada pelajaran tambahan mama, saya terlambat karena ada kegiatan dengan teman, tapi saya telepon mama tidak mengangkat. Itu jangan ditanya lagi, kenapa nggak ditelepon lagi, kenapa kamu nggak pulang dulu. Dia bakalan marah ibu-ibu. Mungkin itu kali yang dia terjadi sama ibu-ibu, bapak-bapak. Terus ini buat orang dewasa ya, buat misalnya mengirimin email dalam bentuk panjang, voicemail bentuk panjang juga dia nggak suka. Dia suka menerima voicemail atau email tapi singkat aja, singkat, tepat, dan padat gitu loh. Gimana, udah jelas bapak-bapak dan ibu-ibu? Ini udah 15 menit loh untuk gaya komunikasi visual aja. Saya ini aja ya akhiri, yang keduanya masuk video berikutnya, oke?